Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Bawa ganja dari Jayapura, seorang pemuda diringkus polisi di Bandara Moses Kilangin, Mimika, Papua Tengah. Jasad wanita yang ditemukan di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, dibunuh karena menolak berhubungan intim. Seorang pemimpin organisasi Papua Merdeka, wilayah Maibrat, Papua Barat Daya, menyerahkan diri ke negara Republik Indonesia. Seorang pemuda ditangkap polisi pada hari Rabu di Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Rahul diringkus polisi karena membawa narkoba jenis ganja. Polisi menyita 13 paket ganja yang dimasukkan di sebuah amplop. Kasat Narkoba Polres Mimika, AKP Andi Basuki, mengatakan ganja diperoleh pelaku dari Jayapura dan rencananya akan diedarkan di Kabupaten Mimika. Sekitar jam setengah 12 terhadap saudara Rahul Yansen Wongsiwor alias Rahul, itu dia sudah pemain lama dan memang polanya seperti itu. Dia turun sendiri untuk membeli ke Jayapura, kemudian dia bawa sendiri ke Timika, kemudian dijual, dibelikan sendiri di Timika. 150 sampai 250 tergantung besar kecilnya paket. Dan dari penangkapan kita terhadap tersangka ini kita temukan 13 bungkus besar yang kurang lebih beratnya ya mungkin ada hampir 1 kilo. Ya, ini sudah pemain lama dan sudah lama juga kita mengincar. Cuman memang untuk yang bersangkutan karena sudah lama bermain di dunia ini, makanya dia agak lincah. Tapi alhamdulillah pagi ini kami berhasil menangkap yang bersangkutan. Sampai saat ini setelah kami periksa tidak ada jaringan lain. Memang ada beberapa keterangan yang dia berikan bahwa barang ini dibeli dari seseorang di Jayapura. Namun saya yakin bahwa keterangan itu mungkin hanya sebagai alibi yang bersangkutan. Pelaku juga mengaku ke polisi sudah berulang kali menjual narkoba di Mimika. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polisi militer TNI Angkatan Laut 14 Sorong mengungkap pelaku adalah yang menghabisi nyawa Keisa Lestaluhu di objek wisata Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu lalu. Dalam pemeriksaan pelaku terungkap motif pembunuhan, yaitu pelaku kesal karena korban menolak berhubungan intim. Selain itu, pelaku saat membunuh dalam kondisi mabuk. Ini keterangan dari saksi S ya. Nanti saya diantar sama Abang A pulang. Jadi di titik Waigu ini, di titik tembok berdiri depan Hotel Waigu itu mereka berpisah. Ya, berpisah. Saudari S beserta saksi yang lain ini menuju kilo 9 keterangannya. Kemudian sementara korban dan pelaku itu menuju depan Hotel Citra, ada Hotel Ridho ya. Nah, depan Hotel Citra itu berencana akan check-in. Namun batal di situ. Alasan batalnya kenapa juga tidak diketahui sebabnya, belum disampaikan. Kemudian dari situ mereka menuju Pantai Sauka. Ya dalam keadaan pengaruh alkohol ya, keduanya dalam pengaruh alkohol berjalan menggunakan kendaraan Innova itu menuju Pantai Sauka. Sampai Pantai Sauka di TKP yang ada itu, kalau dari pengakuan pelaku mereka sempat melakukan hubungan. Ya. Total jumlah saksi sah. Sampai saat ini sama saudari S 4. Ya. Jadi kenapa 4? Jadi orang yang pernah melihat keberadaan korban dan pelaku pada malam harinya ada 2. Kemudian yang melihat terakhir sekali pada hari tanggal jam 5 pagi ya, itu juga kita periksa sebagai saksi. Jadi memastikan bahwa
korban ini bersama-sama pelaku mulai dari dini hari ya, mulai dari dalam THM sampai keluar. Pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Pomal, Lantamal 14 Sorong. Ia dijerat pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Wakil Pimpinan Organisasi Papua Merdeka atau OPM berinisial HK mengajak istri dan anaknya menyerahkan diri ke pos Satgas Yonif 501 Bajrayuda di Kampung Fuok, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Penyerahan diri OPM tersebut setelah aparat keamanan melakukan pendekatan humanis melalui program teritorial. OPM ini menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Telah menyerahkan diri satu orang DPO yang merupakan pelaku dari penyerangan pos Ramil Kisor yang terjadi 3 tahun yang lalu di tahun 2021, di mana saat itu menewaskan kurang lebih 4 orang dari aparat TNI. Kemudian juga sebelumnya kami sudah menurunkan 3 orang simpatisan, kemudian 8 orang anggota OPM beserta keluarganya. Ini merupakan hasil dari kegiatan kami operasi yang kami lakukan secara ofensif. Kemudian juga kami melakukan pendekatan kepada keluarga simpatisan maupun OPM sehingga mereka sadar untuk bergabung kembali ke NKRI. Kemudian juga kami menjelaskan kepada seluruh masyarakat di sektor Maibrat bahwa kehadiran Satgas kami di sini tidak lain untuk menciptakan keamanan sehingga bisa melanjutkan kembali pembangunan di wilayah Maibrat yang terputus 3 tahun yang lalu pasca kejadian penyerangan pos Ramil Kisor, di mana saat ini pembangunan ini sudah mulai dilaksanakan kembali, mulai dari pengaspalan, kemudian pembangunan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, pendirian telkom dari jaringan internet, kemudian dan beberapa pembangunan lainnya. HK terlibat dalam penyerangan pos Koramil, Kampung Kisor, Kabupaten Maibrat pada 2 September 2021 yang menewaskan 4 prajurit. Hingga kini Yonif 501 tengah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maibrat dan Polres Maibrat terkait proses hukum selanjutnya. Hendra melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya. Kepolisian Resor Jayapura Kota melalui Satuan Reserse Narkoba sepanjang tahun 2024 menangani 29 kasus narkoba dengan 37 tersangka. Dari jumlah tersebut, 3 orang tersangka adalah warga negara asal Papua New Guinea, sementara sisanya adalah warga negara Indonesia. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Makbon mengatakan sebagian besar narkoba yang beredar di kota Jayapura adalah jenis ganja dan diselundupkan dari Papua New Guinea. Untuk pengungkapan kasus di tahun 2024 itu sebanyak 29 kasus, di tahun 2023 itu 48 kasus. Jadi terjadi penurunan kasus sebanyak 19 perkara di tahun 2024. Yang kedua, untuk tersangka, tahun 2023 sebanyak 65 orang. Di antaranya laki-laki atau pria itu 59 orang, wanita itu 6 orang. Dari 65 tersangka, 58 orang asli warga negara Indonesia dan 7 orang lainnya merupakan warga negara asing asal Papua New Guinea. Untuk tahun 2024 sebanyak 37 orang. Untuk laki-laki 35 orang, untuk perempuan 2 orang. Dari ke-37 tersangka, 34 orang asli warga negara Indonesia dan 3 orang lainnya warga negara Papua New Guinea. Jumlah tersangka dibandingkan tahun 2023 terdapat selisih 28 orang, lebih sedikit dengan jumlah tersangka di tahun 2024. Polresta Jayapura mencatat sejumlah faktor yang memicu tingginya peredaran narkotika di kota Jayapura antara lain tingkat kesadaran dan kerjasama dari masyarakat yang masih rendah,
Selain itu, sebagian besar pemicu tingginya penggunaan narkoba adalah masalah ekonomi, dan sebagian besar para tersangka masih berusia produktif antara 18 hingga 29 tahun. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.